Sebelum kita melakukan sermon pada malam hari ini, saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah ya Tuhan, Engkau memimpin, memberkati sermon kami pada malam hari ini, biar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, seluruh persiapan sermon kami pada malam hari ini hanya kami mau datang pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, ampuni kami yang berdosa ini, layaklah kami untuk menjadi anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa kepadamu. Amin. Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 6. Dengan judul ke-10 firman. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tahu bahwa ke-10 perintah yang diberikan Tuhan Allah, ayat ini adalah hukum pertama dan utama dalam perintah Tuhan dari 10 perintah Tuhan yang diucapkan dan dituliskan dalam 2 loh batu yang diberikan kepada Musa untuk orang-orang Israel yang sudah dikeluarkan dari tanah perbudakan, yaitu bangsa Mesir zaman itu. Mengapa sampai Tuhan membuat 10 perintah? Karena Tuhan melihat sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu. Mereka lebih memilih menyembah berhala daripada menyembah Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Contohnya, begitu juga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mengapa pemerintah atau suatu yang berkuasa itu mengeluarkan peraturan-peraturan? Karena pemerintah juga mau agar kehidupan bermasyarakat harus tertib dan ada peraturan yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, perintah jangan mencuri. Kalau mencuri akibatnya akan dipenjara. Jadi di sini kita bisa simpulkan peraturan atau perintah yang dikeluarkan karena adanya suatu pelanggaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Makanya itu dibuat satu perintah atau satu peraturan. Jadi pada malam hari ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita kembali ke kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita terkadang lebih mementingkan kepentingan kita. Contohnya dalam kehidupan kita, pekerjaan atau karir, uang itu segala-galanya.
Kalau pada zaman dahulu yang disebut oleh menyembah berhala adalah membuat suatu patung yang menyerupai apapun yang bisa disembah. Tetapi zaman sekarang, apa sih bentuk-bentuk dari berhala itu? Ya, bentuk-bentuk berhala itu adalah merupakan apa yang apa yang merupakan keinginan daging kita. Contohnya uang. Kalau kita terlalu menyembah kepada uang, segala-galanya uang, maka hati kita akan melekat di sana. Maka itu juga bisa dikatakan sebagai penyembahan berhala. Lebih mementingkan materi daripada kepentingan-kepentingan Tuhan. Contohnya dalam pelayanan kita. Kadang kita juga sering melakukan contoh lain, apa sih yang dilakukan, apa sih yang dinamakan penyembahan berhala itu. Contohnya kita dalam kehidupan kita bergereja, harusnya tugas yang telah diberikan kepada kita, eh, ada tugas yang diberikan kepada kita, tetapi karena kita lebih tertarik daripada apa namanya, ada suatu kegiatan tertentu, sehingga hati kita tidak sepenuhnya kita melayani di apa namanya di gereja. Maka itu pun bisa dikategorikan adalah lebih mementingkan kepentingan kedagingan daripada kepentingan roh. Itu maksud saya. Jadi kita kembali kepada Keluaran 20 ayat 4 dan 6. Martin Luther juga pernah berkata, apapun yang membuat hatimu melekat kepadanya dan kamu tergantung kepadanya, itulah Allahmu. Mungkin kita tidak secara ekstrim menyembah atau memberikan sesaji kepada dewa-dewa, tetapi apakah sesuatu yang membuat hati kita melekat dan menjadi tergantung, misalnya seorang pemuda yang mencintai kekasihnya, merasa tidak bisa hidup tanpanya, berarti dia sudah menjadi kekasihnya itu Tuhan dalam hidupnya. Pemuda yang seperti ini tidak akan segan-segan untuk meninggalkan imannya ketika kekasihnya itu membujuknya, atau uang, kesehatan, karir, ambisi, atau apapun. Kemudian ada sesuatu yang membuat kita takut secara berlebihan sehingga meninggalkan kebenaran Alkitab itu. Juga berhala, seseorang yang takut kepada roh-roh halus. Mungkin karena trauma pada masa kecil yang sering nonton. Jadi kadang, contohnya sakit ya, sakit kita lebih cenderung berobat kepada dukun atau orang-orang paranormal daripada kita menyerahkan sepenuhnya permasalahan atau penyakit kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kadang kita terbawa pada penyembahan berhala. Jadi firman Tuhan Allah jelas melarang beribadah kepada Tuhan dengan bentuk dan cara yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Allah tidak bisa diwakili dengan kehadiran patung atau buatan manusia. Kehadiran Tuhan Allah pada suatu peribadatan tak bisa dijelaskan dengan kehadiran sebuah patung. Pelanggaran akan firman ini akan membuat Tuhan cemburu. Sebab itu, marilah kita menyembah Tuhan Allah secara utuh dan benar agar kehidupan iman kita terarah pada Dia sumber kekuasaan dan kekuatan serta berkat. Sehingga kita bisa dikuatkan dan dimampukan olehnya untuk menjalani kehidupan secara pribadi dan juga dalam keluarga. Mari kita jadikan pribadi kita dan keluarga kita untuk dekat menyembahnya menurut kehendak firman Tuhan. Amin. Baik, teman-teman, untuk menutup sermon kita malam hari ini, saya ajak kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan
Engkau telah menyertai sermon kami pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai persiapan-persiapan kami pada Minggu tanggal 15 besok ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, segala persiapan kami Kau berkati agar boleh kami besok beribadah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan rencana-rencana kami dalam beberapa minggu dan beberapa bulan ke depan tentang mengenai rapat klasis Pamona Utara yang akan dilaksanakan bulan Januari, begitu juga uh, tim dari pendeta-pendeta yang akan melaksanakan studi banding pada bulan Maret. Seluruh rencana kami itu ya Bapa, hanya kami mau serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kiranya Engkau mengajarkan kami juga untuk lebih dekat kepadamu, terutama hanya untuk menyembah kepadamu saja ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan kami pada malam hari ini hanya kami mau serahkan dan kami mau bawa di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa, ampuni kami yang berdosa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.